Vivo akhirnya resmi meluncurkan HP terbarunya di kelas entry level, yaitu Vivo Y27 di pertengahan tahun 2023 ini. HP ini menjadi salah satu HP murah Vivo yang punya banyak kemampuan menarik. Harganya pun cukup terjangkau, karena hanya berada di angka 2,4 jutaan rupiah saja. Nah, buat kalian yang berencana membeli HP Vivo terbaru di budget 2 jutaan, kalian perlu melirik HP yang satu ini. Dan sebagai bahan pertimbangan, khusus di video ini Epic Level Techno sudah merangkum kelebihan dan kekurangan Vivo Y27. Kelebihan Vivo Y27: desain ponsel kekinian. Soal desain, HP-HP merek Vivo selalu menawarkan tampilan yang terlihat menarik. Bahkan untuk HP kelas entry level sekalipun, Vivo Y27 pun menjadi salah satu HP Vivo yang memiliki tampilan desain premium dan terlihat kekinian. Menggunakan material plastik, bagian belakang Vivo Y27 tetap terlihat menarik. Bodi bagian belakangnya terlihat minimalis dan bersih. Pasalnya, di bagian belakangnya hanya ada 2 lingkaran kamera yang langsung ditempel pada bagian bodi. Meski tidak menggunakan material kaca, tampilan bodinya tetap terlihat glossy. Bahkan berkat kristalin matte-nya, bodi bagian belakangnya mampu menampilkan warna berbeda ketika terkena cahaya matahari. Vivo Y27 ini menawarkan 2 varian warna yang sangat cantik, yaitu Sea Blue dan juga Burgundy Black. Menariknya, Vivo Y27 juga punya bodi yang cukup tangguh berkat adanya sertifikasi IP54. Sertifikasi tersebut membuatnya mampu bertahan dari debu dan juga percikan air. Layar cerah Full HD+. Salah satu peningkatan yang diberikan Vivo pada Vivo Y27 sebagai salah satu HP entry adalah sektor layarnya. Tidak sedikit, Vivo hanya memberikan kualitas layar HD+ untuk HP entry miliknya. Namun berbeda dengan Vivo Y27, sebab HP ini sudah dibekali resolusi layar Full HD+ atau 1080x2388 pixel. Kemampuannya tersebut tentu saja membuatnya lebih nyaman ketika digunakan, baik itu untuk aktivitas seperti menonton, bermain game, atau sekedar scrolling di media sosial. Sayangnya, kenyamanan tersebut mungkin tidak seperti apa yang ditawarkan HP kelas di atasnya. Pasalnya, Vivo Y27 ini hanya dibekali refresh rate 60Hz saja, padahal beberapa HP lain di kelasnya sudah banyak yang memiliki refresh rate 90Hz atau bahkan 120Hz. Meski begitu, layarnya sudah cukup lebar dengan ukuran 6,64 inci menggunakan panel IPS LCD. Layarnya yang luas ini juga disebabkan oleh desain bezelnya yang cukup tipis. Sayangnya, Vivo Y27 masih menggunakan desain poni water drop untuk kamera bagian depannya. Selain mengganggu, tampilannya jadi sedikit ketinggalan zaman dibanding desain punch hole. Salah satu kemampuan layar Vivo Y27 yang juga cukup menarik adalah soal kecerahan layarnya. HP ini memiliki tingkat kecerahan hingga 600 nit, yang membuatnya nyaman digunakan meski di bawah sinar matahari. Chipset oke di kelasnya. Kelebihan lain yang dimiliki Vivo Y27 ini ada pada sektor dapur pacunya. Meski berada di kelas entry level, Vivo tetap memperhatikan sektor ini dengan menyematkan chipset Helio G85. Meski bukan menggunakan chipset tangguh, Helio G85 sudah cukup oke di kelas harganya. Berdasarkan pengujian, Helio G85 ini mampu meraih skor Antutu V9 mencapai 260 ribuan. Skor tersebut tentu sudah cukup baik, sehingga game-game populer seperti PUBG Mobile ataupun Mobile Legends akan cukup lancar dimainkan di ponsel ini. Kemampuan performa yang dihasilkan oleh Vivo Y27 ini juga bukan semata-mata karena chipsetnya saja. Terdapat beberapa sektor lain yang juga mempengaruhinya seperti kapasitas memori ataupun RAM. Ya, Vivo Y27 ini dibekali kapasitas RAM hingga 6GB, bahkan Anda masih bisa memperluasnya menggunakan memori booster hingga 6GB. Selain itu, terdapat memori internal dengan kapasitas hingga 128GB. Anda juga masih bisa memperluasnya menggunakan memori microSD hingga 1TB. Kemampuan kamera lumayan oke. Meski berada di kelas entry level, Vivo Y27 ini dibekali 2 kamera di bagian belakang. Vivo Y27 ini memiliki kamera utama dengan resolusi hingga 50 megapiksel.
Tampaknya kamera 50 megapiksel ini memang cukup populer di kalangan HP kelas entry level. Satu kamera lainnya adalah sensor kedalaman atau depth 2 megapiksel. Beralih ke bagian depan, Vivo Y27 dibekali satu kamera selfie dengan resolusi 8 megapiksel. Kamera ini mempunyai kemampuan yang juga sudah cukup baik di kelasnya. Sementara itu, sesi videografi yang dimiliki oleh Vivo Y27 ini tidak terlalu bagus dan tidak terlalu buruk juga. Baik kamera depan atau belakang, keduanya sama-sama mampu menghasilkan perekaman video beresolusi 1080 pixel dengan 30 fps. Sayangnya, tidak ada fitur stabilisasi apapun sehingga video akan goyang ketika dibawa berjalan atau bergerak. Baterai awet dengan flash charge 44 watt. Sebagai HP kelas entry, ketahanan baterai menjadi salah satu hal yang cukup penting. Maka dari itu, Vivo menyematkan baterai berkapasitas 5000 mAh dengan kemampuannya yang tahan lama. Vivo mengklaim bahwa Vivo Y27 ini memiliki baterai yang mampu bertahan sepanjang hari. Berdasarkan pengujian, Vivo Y27 ini hanya menghabiskan sekitar 6% saja ketika digunakan menonton video YouTube selama 60 menit. Sedangkan ketika digunakan bermain Mobile Legends selama 30 menit, baterai hanya berkurang 9% saja. Selain baterai, kali ini Vivo juga menawarkan fitur pengisian daya yang lebih mumpuni. Selain sudah menggunakan USB Type C, Vivo Y27 ini juga dibekali fitur flash charge hingga 44 watt. Kekurangan Vivo Y27. Refresh rate layar masih 60 Hz. Vivo Y27 memiliki layar berukuran 6,64 inci menggunakan panel IPS LCD dengan resolusi Full HD+, tapi sayangnya refresh rate yang dimiliki oleh Vivo Y27 ini masih terbilang cukup rendah, yaitu 60 Hz saja. Bagi Anda yang biasa menggunakan ponsel dengan refresh rate 90 Hz atau 120 Hz, mungkin hal ini akan sangat terasa. Mulai dari ketika melakukan scrolling di media sosial hingga bermain game, pergerakan yang ditampilkan jadi terasa lebih kaku dan kurang nyaman. Padahal beberapa HP lain di kelas harganya sudah banyak yang memiliki refresh rate hingga 90 Hz atau 120 Hz. Masih mono speaker. Satu kekurangan lagi dari Vivo Y27 ini adalah soal audio. HP ini tidak menggunakan stereo speaker, melainkan mono speaker. Hal ini membuat aktivitas menonton Anda akan sedikit terganggu sebab suara yang dihasilkan terasa kurang nendang. Tidak dilengkapi NFC dan kamera ultrawide. Vivo Y27 ini tidak dibekali kamera ultrawide di bagian belakangnya. Hal ini tentu cukup disayangkan, sebab kamera ultrawide jelas memiliki fungsi yang lebih berguna, apalagi jika dibandingkan dengan kamera depth. Kemampuan videografi yang dimiliki Vivo Y27 ini juga terasa biasa-biasa saja. Tanpa ada fitur stabilisasi apapun, perekaman jadi tidak stabil ketika merekam sambil berjalan atau bergerak. Kekurangan lain yang dimiliki oleh Vivo Y27 ini adalah absennya fitur NFC. Padahal fitur NFC ini sering digunakan untuk melakukan transaksi digital. Padahal dengan adanya NFC, mengecek isi saldo kartu e-money jadi lebih mudah. Tanpa hardware giroskop. Salah satu sensor yang juga absen dari Vivo Y27 ini adalah sensor giroskop. Vivo Y27 hanya menyediakan sensor giroskop dalam bentuk software saja, bukan hardware. Sebagai informasi, sensor dalam bentuk software biasanya tidak bisa bekerja dengan optimal. Misalnya, mengalami delay yang lebih lama, misalnya ketika menggunakan Vivo Y27 untuk bermain game seperti PUBG Mobile atau balapan, Anda tetap bisa menggunakan sensor giroskop tersebut, hanya saja terdapat delay yang sangat mengganggu karena pergerakan jadi lebih lambat dibandingkan musuh. Well, itulah beberapa ulasan singkat terkait kelebihan dan kekurangan Vivo Y27. Dibanderol di harga 2,4 jutaan, spek yang ditawarkan baik dari tampilan layar maupun ketahanan baterai sudah cukup menarik. Hanya saja ponsel ini tentu saja masih memiliki beberapa kekurangan seperti tidak adanya NFC dan juga kamera ultrawide. Tapi buat kalian yang tidak terlalu membutuhkan fitur tersebut, ponsel ini tentu saja bisa jadi salah satu pilihan yang menarik.